Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuntari Amanda dengan NIM 201111979, mahasiswa dari Institut Ilmu Al-Quran An-Nur Yogyakarta bersama dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Laili Nur Afidatu Zakia dengan NIM 201111873. Jadi, kami di sini akan membuat podcast mengenai mata kuliah Sosiologi Pendidikan yang bertema Sekolah sebagai Sistem Sosial Budaya sebagai pengganti UAS dengan dosen pembimbing Bapak Makfur. Untuk yang pertama, kami akan membahas tentang sekolah sebagai sistem sosial. Pada dasarnya, sekolah memiliki arti kegiatan di waktu luang bagi anak-anak di tengah kegiatan mereka yang utama, yaitu bermain dan menghabiskan waktu menikmati masa anak-anak dan remaja. Namun, seiring dengan berkembangnya waktu, sekolah berubah arti menjadi sebuah lembaga untuk melaksanakan proses pembelajaran. Salah satu fungsi sekolah adalah sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara yang akan melahirkan generasi penerus yang cerdas dan berkualitas. Kemudian, pengertian dari sistem sosial. Sistem sosial adalah suatu kesatuan orang-orang dalam masyarakat yang disusun oleh karakteristik dari suatu pola hubungan dan dikoordinasikan secara berkelanjutan untuk mencapai suatu tujuan. Selain itu, sistem sosial juga berarti kumpulan komponen sosial yang saling mempengaruhi dan bergantung satu sama lain. Sekolah merupakan sebuah sistem sosial yang unik dengan berbagai budaya individu yang berbeda menyatu ke dalam satu sistem sekolah. Oleh karena itu, sekolah tidak bisa lepas dari kepercayaan dan nilai-nilai dari masyarakat sekitarnya. Sekolah terdiri dari orang-orang yang memiliki hubungan satu sama lain. Setiap orang yang berada di sekolah memiliki peran yang harus dijalankan supaya sistem interaksi tersebut tetap terjaga. Sebagai sistem sosial, sekolah merupakan akumulasi dari komponen-komponen sosial integral yang saling berinteraksi dan memiliki kiprah yang bergantung antara satu sama lain. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai struktur dan organisasi sekolah. Organisasi sekolah merupakan sekelompok orang yang dipersatukan secara formal dalam sebuah kerjasama untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Organisasi terbentuk dari sekelompok manusia yang saling bekerja sama dalam mencapai satu tujuan bersama. Struktur organisasi sekolah adalah sebuah struktur dasar yang terdiri dari susunan komponen-komponen dalam organisasi sekolah, yang mana struktur tersebut menunjukkan pembagian kerja dan juga peranan pada setiap komponen. Dan adanya struktur organisasi, maka akan tercipta suatu kejelasan tugas dan juga fungsi pada setiap komponen. Gambar di atas merupakan salah satu contoh format struktur organisasi yang berada di sekolah. Yang pertama adalah komite sekolah. Komite sekolah merupakan badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Selanjutnya adalah kepala sekolah. Kepala sekolah menjabat sebagai pemimpin utama dalam struktur organisasi sekolah. Kepala sekolah bertanggung jawab penuh atas segala kegiatan yang ada di sekolah. Kepala sekolah bekerja di bidang manajemen yang mana berperan sebagai edukator, manajer, leader, dan inovator. Selanjutnya adalah bagian tata usaha. Divisi ini berperan sebagai penyelenggara kegiatan administrasi yang berkenaan dengan pengumpulan data dan surat menyurat. Untuk tugasnya secara umum adalah mengkoordinasikan penyusunan rencana, evaluasi program anggaran, serta laporan, mengelola urusan kepegawaian, menyusun peraturan, pelaksanaan urusan keuangan, pelayanan informasi, dan lain sebagainya. Tugas pokok dan fungsi wakil kepala sekolah adalah membantu kepala sekolah dalam urusan kurikulum, kesiswaan, sarana prasarana, dan humas, yang juga dibagi dalam beberapa divisi. Yang pertama adalah bagian kesiswaan.
Orang yang menjadi anggota bagian kesiswaan bertugas untuk mengurus segala yang berkaitan dengan siswa. Otomatis mereka juga bertugas untuk mengoptimalkan terlaksananya kegiatan belajar mengajar dengan baik. Yang kedua adalah bagian hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat atau yang biasa disingkat dengan humas untuk melakukan interaksi hubungan dan kerjasama dengan masyarakat atau public relation, di mana humas sendiri juga memiliki fungsi untuk mempertahankan reputasi atau citra sekolah dengan cara menjalin komunikasi yang baik. Selanjutnya adalah bagian kurikulum. Orang yang berada di bagian kurikulum mempunyai andil yang besar dengan terlaksananya program kegiatan belajar mengajar. Karena kurikulumlah yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan. Yang keempat adalah bagian sarana dan prasarana. Bagian sarana prasarana memiliki peran penting untuk menyediakan kelengkapan-perlengkapan sekolah, meliputi sarana dan prasarana. Bagian sarana dan prasarana berguna untuk menunjang terselenggaranya proses belajar mengajar secara efektif dan efisien. Selanjutnya adalah bagian wali kelas. Wali kelas adalah orang yang diberi tugas untuk mengawasi kelas tertentu dan memberikan informasi yang berkenaan dengan sekolah. Juga penanggung jawab dinamika pembelajaran di kelas tertentu. Wali kelas berperan penting untuk menghubungkan antara sekolah, siswa, dan wali murid. Selain itu, wali kelas adalah seorang pembimbing di mana dia diharuskan mampu mewujudkan disiplin kelas dan membangkitkan gairah belajar siswa untuk terus berprestasi. Selanjutnya, guru mata pelajaran. Seorang guru haruslah memiliki keahlian di bidang yang ditekuninya, sehingga sekolah akan lebih mudah menentukan jadwal mengajar. Guru bertanggung jawab kepada kepala sekolah dan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan proses belajar secara aktif dan efisien. Selanjutnya, bimbingan konseling. Setiap sekolah memerlukan peran seorang konselor untuk menghadapi siswa yang butuh perhatian. Tugas dari guru bimbingan konseling diantaranya meliputi memberikan motivasi pada siswa agar lebih berprestasi tidak hanya di sekolah tetapi juga di luar sekolah. Bekerja sama dengan wali kelas untuk mengatasi permasalahan belajar siswa yang bermasalah, serta memberikan konsultasi dan bimbingan terkait sekolah. Selanjutnya, bagian pustakawan. Dalam hal ini, pustakawan harus merupakan orang yang sudah mendapatkan sertifikasi dengan berlatar belakang pendidikan formal ilmu perpustakaan. Tugas utama pustakawan sebagai tenaga profesional adalah sebagai pengorganisasi bahan-bahan pustaka bagi pemenuhan kebutuhan belajar mengajar dan sebagai pembimbing tentang cara-cara bagaimana menggunakan bahan pustaka untuk keperluan belajar mengajar. Yang terakhir adalah bagian laboratorium. Selanjutnya adalah bagian laboratorium. Selanjutnya adalah bagian laboratorium. Mengelola laboratorium. Selanjutnya adalah bagian laboratorium. Mengelola laboratorium sekolah adalah serangkaian kegiatan mulai dari perencanaan kegiatan, pengoperasian alat dan bahan, pengevaluasian sistem kerja, dan pengembangan kegiatan baik untuk pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, sehingga dapat menambah pengetahuan dan keterampilan peserta didik sesuai dengan tuntunan kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Apa sih budaya sekolah itu? Menurut Dill dan Peterson, budaya sekolah adalah sekumpulan nilai yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan, keseharian, dan simbol-simbol yang dipraktikkan oleh seluruh warga sekolah, yaitu kepala sekolah, guru, petugas administrasi, siswa, dan masyarakat sekitar sekolah. Sedangkan, menurut Dikmenum Dirjen Dikdes dan Menengah, budaya sekolah adalah kualitas sekolah di kehidupan sekolah yang tumbuh dan berkembang berdasarkan spirit dan nilai-nilai tertentu yang dianut oleh sekolah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa budaya sekolah adalah keseluruhan latar fisik, lingkungan, suasana, rasa, sifat, dan iklim sekolah yang secara produktif mampu memberikan dan menghasilkan pengalaman yang baik bagi tumbuh kembangnya kecerdasan, keterampilan, dan aktivitas siswa.
Budaya sekolah menggambarkan bahwa sekolah sebagai organisasi memiliki budaya yang sesungguhnya tumbuh karena diciptakan dan dikembangkan oleh individu-individu yang bekerja dalam suatu organisasi sekolah dan diterima sebagai nilai-nilai yang harus dipertahankan dan diturunkan kepada setiap anggota baru. Dengan begitu, sekolah mampu menjadi lingkungan sekolah yang kondusif sehingga terwujudnya kualitas pendidikan yang baik, selaras dengan visi dan misi sekolah, serta mengoptimalkan kinerja guru dan semua masyarakat sekolah lainnya sehingga hasilnya sesuai dengan harapan. Prinsip terpenting dalam pemeliharaan budaya sekolah adalah harus memelihara tradisi, peringatan hari besar keagamaan, dan lambang yang telah dinyatakan dan menguatkan budaya sekolah yang positif. Namun, yang lebih penting adalah budaya bagi perbaikan kualitas sekolah secara berkelanjutan atau terus-menerus dengan konsisten. Pengembangan budaya sekolah di kalangan siswa dapat meliputi yang pertama, kegiatan keagamaan, yaitu sholat berjamaah, tadarus Al-Quran sebelum memulai kegiatan belajar mengajar, dan kegiatan pesantren kilat ketika bulan Ramadan. Yang kedua, pembiasaan kedisiplinan sejak dini. Yang ketiga, pembiasaan jujur dengan menyediakan kantin kejujuran. Yang keempat, pembiasaan peduli lingkungan seperti kegiatan kerja bakti di ruang kelas maupun di lingkungan sekitar sekolah. Yang kelima, penanaman sikap dan semangat kebangsaan atau cinta tanah air yang dapat dilakukan dengan kegiatan upacara rutin sekolah. Baiklah, cukup sekian pemaparan dari kami mengenai sekolah sebagai sistem sosial budaya. Kami harap apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.